sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Namun siapa yang sangka pria kelahiran Sumatera ini akan berhasil menuju DKI 1. 1 jam bersama Basuki Cahayapurnama, kita akan lihat bagaimana pergumulan dan pergulatannya sehari-hari membuat sistem yang lebih baik. Pak Basuki, boleh saya sapa dengan Pak Ahok? Terima kasih untuk waktunya Pak. Pak, dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden terpilih, berarti otomatis Bapak juga menjadi gubernur nomor 1 di DKI Jakarta. Kami ingin tahu sebenarnya bagaimana sih ambisi politik Bapak? Ya, saya sih berpikir tadi itu bukan ambisi politik ya. Itu semua orang sekolah pengennya jadi konglomerat kan. Punya pulau, punya kapal pesiar, punya jeep, punya tempat berburu, punya kebun, punya gunung. Ya, pokoknya punya semua lah. Itu cita-cita seperti itu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, ya saya nggak suka politik. Bapak saya suruh saya masuk AMPI, KNPI, atau ya macam-macam itu saya juga nggak mau. Pramuka pun nggak pernah ikut. OSIS juga nggak pernah ikut sebetulnya. Senat mahasiswa juga hampir nggak pernah ikut juga. Tapi pikirannya memang ya sekolah dapat gelar. Kalau di kampung udah punya gelar kan bangga kan. Jadi bukan mau dapat ilmunya, yang penting dapat gelarnya cepat nih. Nah, dalam perjalanan kita lihat orang miskin terlalu banyak. Kita nggak sanggup melihat orang miskin. Nah itu bapak saya bilang kalau 1 miliar kita sedekahkan ke orang miskin 5.000, 2.000 orang habis. Kalau kita jadi pejabat, kita bisa membuat semua orang miskin ini punya penghasilan 5.000. Dulu UMP-nya kira-kira 5.000. Ya sudah, karena teman bapak saya meninggal, saya nggak sanggup. Saya dulu cita-cita saya itu hanya ingin milih bupati yang bagus supaya dia kasih jaminan pendidikan kesehatan dan bisa dapetin uang itu supaya orang miskin nggak ke rumah saya minta duit itu aja. Nah saya bentuklah ikut partai baru PIB. Saya pikir kalau partai menang, saya punya abang angkat, lagi abang angkat, saya teman sama adiknya, ngangkat dia jadi bupati. Lalu suruh dia kasih jaminan pendidikan kesehatan, itu yang utama. Supaya orang nggak ada duit nggak ke rumah saya lagi. Ternyata partai yang kalah. Kalau Mas Rat udah pintar, kalau nggak ada duit ya mungkin susah. Saya hanya dipilih 300-an orang kira-kira gitu. Terus dapat kursi sisa, duduk kasih di DPRD. Kalau duduk saya juga frustrasi, ngapain ya? Cuma satu sendirian di situ. Nah yang si abang teman saya ini kayak abang sendiri dia bilang datang ke rumah pagi-pagi sama ibu saya kasih tahu Ahok jangan berhenti. Ya orang Islam kan, yang penting udah ada nawa itu ya kita terusin gitu. Ya sudah duduklah saya di DPRD, saya juga bingung. Di DPRD waktu itu fraksi Bulan Bintang saja 55%. Mau ngomong apa lagi satu fraksi dari 55%? Rakyat mempercayai pada Bulan Bintang. Nah saya kerja situ kan, yang minta uang pada kabur, masalah ketemu saya. Saya mulai bagikan tuh nomor-nomor SMS handphone. Kalau ada apa-apa nggak usah datang, bawa ongkos SMS saya. Nah dalam kita latihan terus mereka bilang jadi bupati aja Pak. Ya mana bisa ya? Pengen sih jadi bupati supaya bisa mengalahkan DPRD. Tapi bupati kan nggak bisa. Tahu ada pemilihan langsung. Masalah selikut jadilah bupati. Nah udah jadi bupati saya berpikir udah ada jaminan pendidikan, saya pun mau berhenti udah. Ya jadi bupati sebentar lah, itu udah beres berhenti. Nah ternyata waktu mau membuat jaminan pensiun itu butuh provinsi. Saya tawarkan kepada gubernur untuk bikin, apalagi mau menghadapi AFTA 2015 kan itu tahun 2007. Kita jadikan Bangka Belitung seperti itu. Dia tolak udah, saya mau jadi gubernur aja lawan dia. Jadilah cita-cita mau jadi gubernur. Baik, dan sekarang sudah menjadi orang nomor 1 di DKI Pak ya. Tadi Anda sempat mengatakan mengenai pemilihan langsung. Saat ini Anda adalah orang yang juga mendukung pemilihan langsung dan menolak jika dikembalikan kepada pemilihan melalui mekanisme di legislatif. Tapi Anda sendiri sekarang sebagai orang yang sudah duduk di DKI 1 dengan menolak ini dan juga Anda sudah hengkang dari Gerindra. Apakah tidak pernah terpikirkan bahwa perjalanan Anda makin sulit nanti ketika ingin mengajukan suatu hal di parlemen? Ya saya berpikir, saya bukan mau mengatakan sulit atau tidak. Saya bisa jadi bupati karena dipilih rakyat langsung.
Coba bayangkan kalau kita di DPRD fraksi PBB 55%, mungkin nggak ada jadi bupati. Terus kalau kita ke Jakarta dengan Pak Jokowi, kalau pakai DPRD, udah Pak Fauji Bowo sama Narowi yang jadi gubernur. Nah, bagaimana saya bisa mengkhianati sesuatu sistem yang bisa membuat rakyat punya pilihan? Ya lebih baik nggak usah. Soal nanti sulit nggak sulit, ya kita hadapi. Jangan takut sulit, Anda mundur. Anda tidak, itu namanya tidak jantan. Baik. Lalu untuk 2017, Anda 3 tahun lagi selesai di sini. 2017 apa rencana? Tergantung, kalau masih ada pilihan rakyat, saya akan ikut. Tapi kalau tidak ada pilihan rakyat, DPRD lebih baik nggak usah. Makanya 3 tahun ini saya mesti bangun satu sistem transparansi, sehingga rakyat mulai akan menuntut seperti itu. Berapa ada revolusi nanti, kalau sampai balik lagi ke zaman dulu. Revolusi seperti apa? Revolusi gulingkan pemerintah oleh rakyat, people power, seperti reformasi 98. Kalau rakyat dicuekin, kita bisa bayangin nggak kalau bisa saya di DKI? Saya depositokan 1 triliun minta sama bos properti, dapat 6,2 M kira-kira per bulan bunganya aja, bunga deposito. Kalau udah DPRD, kalau saya kasih 50 juta satu orang, 120 anggota DPRD saya pelihara tiap bulan. Undangan ke luar negeri begitu banyak, tiap minggu ke luar negeri saja, ajak aja beberapa komisi. Rakyat mau mati, mau mampus, mau SMS kan gue pikirin. Yang milih saya perlu kok, yang milih saya mereka kok, biar tanggung jawab mereka kok. Tapi ada kan jalan lain untuk tetap memenangkan hati rakyat dari suara rakyat tanpa revolusi. Revolusi itu kosnya besar loh Pak. Makanya itu saya bilang, itu yang saya lakukan. Makanya saya masuk ke politik supaya rakyat punya pilihan. Sekarang rakyat punya stigma apa tuh enggak? Sudahlah, siapapun jadi pejabat sama saja pasti korup. Mana ada yang mau kerja keras pagi sampai malam, pasti dilentut, pasti terima suap. Itu stigma ada di masyarakat. Kalau sampai masyarakat terlalu lapar, terlalu susah, setan pun bisa dihajar, udah nyerbu, udah disembah, saya bilang. Nah itu makanya kita harus buktikan, nah, kita masuk ke sini. Saya masuk ke politik dalam rangka jangan sampai terjadi revolusi. Sejarah dunia mencatat, rakyat akan ada revolusi kalau perutnya sudah tidak tahan. Kalau dia udah terlalu susah, nggak sekolah, sakit, lawan dia. Coba lihat Thailand. Reza Pahlavi didukung Amerika habis-habisan. Rakyat kenapa berani lawan Amerika? Mati-mati dia. Dia nggak lawan juga pasti mati, udah saking susah. Nah, jangan Ayatollah Khomeini yang pulang. Saya bilang setan aja kalau mimpin dia kan lawan udah. Apa yang pulangnya seorang yang benar. Oke, berarti Anda percaya bahwa Anda harus membenahi dari dalam. Lalu untuk 2019, apakah Anda juga punya misi di sana? Tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak beres, saya mau nantang dia, kira-kira begitu. Kenapa ini penting? Saya bilang Pak Jokowi, karena 2025 kita akan masuk ke bonus demografi. 2028 adalah puncaknya. Nah, kalau presiden tidak becus, tidak beres 5 tahun ini, kita hanya punya waktu 6 tahun untuk mulai masuk. Kalau di 2018 kita 9 tahun. Membangun sebuah sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik itu butuh di atas 10 tahun. Nah, kita bisa bayangkan kalau seorang Pak Jokowi jadi presiden tidak beres 2019, kalau nggak ada yang baik menggantikan, maka kita akan menerima bonus demografi jadi kutukan demografi. Karena rakyat kita nggak disiapkan dengan baik sumber daya manusianya. Makanya tentu saya yakin Pak Jokowi mampu. Makanya saya mendorong beliau untuk bisa 10 tahun ini menyiapkan dengan baik. Nah, soal kalau beliau mampu, apakah saya mau nyalon? Enggak. Ini bukan habitat saya. Saya lebih baik. Sudah pasti tidak akan mencalonkan sebagai capres. Ya. Jika memang masih ada Pak Jokowi. Kalau dia ada yang baik, bukan banyak ada beliau. Kalau beliau ternyata 5 tahun ini tidak menunjukkan hasil yang baik, masih tidak berani sikat yang korupsi, masih tidak berani pecat-pecatin menteri yang nggak beres, ya mau nggak mau saya lawan. Tadi bicara menteri, menurut Anda jika menteri masih menggandeng orang-orang dari istilahnya profesional partai, itu bagaimana? Maka itu kan pandangan masing-masing. Saya nggak berani seusul, karena orang partai juga banyak yang baik. Saya juga orang partai kan. Saya udah 3 kali nih punya partai ini. PIP, Golkar, dan Gerindra. Sekarang non partai. Sudah ada partai yang lirik yang mau menjadikan Anda sebagai ketua umum? Ngapain jadi ketua umum partai? Capek urusan Jakarta aja udah penuh, pusing. Mana sempat kita urusin partai. Nah, jadi kita nggak bisa susun ke mereka. Jadi saya pikir biarkan saja Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala menyusun kabinetnya. Nanti setahun 2 tahun ketahuan kok beres nggak beresnya gitu. Itu aja. Kita doa saja supaya beres. Kita akan memasuki bonus demografi. Tahun depan, perdagangan bebas Asia Tenggara tahun depan. Baik, kita kembali ke fokus
Jakarta ya Pak ya, daerah yang Bapak pimpin. Fokus Bapak saat ini di website Bapak ada 3 yaitu pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dari 3 ini, mana yang menurut Bapak kendalanya masih paling besar? Ya sebetulnya sih hampir semua nggak ada kendala sih sebetulnya Pak. Kendala kita paling besar itu penegakan hukum. Anda berani nggak kalau Anda bicara transportasi, kita ingin atasi banjir, itu satu paket. Semua sungai, waduk itu diduduki oleh perumahan liar, disewa-sewain. Anda nggak mau buat jalan itu semua, harus digusur. Nggak digusur, ribut kan? Komnas HAM, LBH, macam-macam lah mereka ribut. Nah, Anda berani nggak? Karena one man one vote, sistem demokrasi kita ini satu orang satu suara. Kamu kalau gusur mereka, kira-kira mereka mau pilih kamu kan? Nggak mau pilih kamu kan? Nah, dia yang paling sulit itu saya sendiri. Nah, saya kira-kira lebih mengutamakan jabatan, sekedar menjabat atau membereskan masalah. Nah, ini sampai hari ini saya bersyukur, saya memutuskan tidak terpilih pun saya masa bodoh. Yang penting ini saya gusur untuk saya bereskan. Nah, itu yang paling khawatir. Manusia bisa pikir-pikir, wah jadi gubernur, wakil gubernur enak juga nih. DKI, ngapain aku musuhan sama orang? Ya aku tarik ulur aja, kompromi-kompromi dikit, yang penting terpilih. Nah, kalau itu saya pikirkan, atau saya mau terima suap, membengkokkan semua aturan, taat kepada konstituen itu, rusak. Makanya sebenarnya kesulitan paling utama ada kita. Atau takut yang ketiga, ini kepentingan yang melarat sampai oknum melarat sampai konglomerat. Kamu takut mati nggak? Kalau dibunuh orang gimana? Nah, kalau satu hari saya tiba-tiba pengen terima suap, takut mati, takut sama konstituen, rusak. Jadi kesulitan yang terbesar itu saya sendiri. Dan Anda merasa sudah bisa melangkahi sudah? Ya, kita harus katakan itu pepatah Demo kuno. Kamu nggak bisa mengklaim kamu berhasil atau tidak sampai ada bunyi 4 paku di atas peti mati Anda. Kita nggak bisa mengklaim kita hebat, kita apa. Nah, makanya kita lihat sampai 2017 saya betul-betul bisa bertahan nggak? Itu lebih penting. Ini ada beberapa hal teknis yang ingin saya klarifikasi ke Bapak. Misalnya keinginan untuk menambah 1.000 bus di Transjakarta. Apakah sudah terlaksana? Nah, itu tidak terlaksana, pengadaan tendernya main kan. Main kan dijadikan tersangka. Ya sudah, kita rubah, kita bentuk PT. Biar PT secara profesional kita kerjakan orang lebih baik. Nah, tahun depan akan mulai jalan secara lebih profesional. Kalau ngadain PNS, tidak semua PNS jelek. Masalahnya PNS yang dulu-dulu itu, kalau dia di eselon tidak baik, dia tidak dicopot jadi staf, masih dicarikan posisi. Jadi kadang-kadang PNS yang banyak posisi itu bukan lebih baik, justru dia nggak baik dipindah-pindahin terus gitu kan. Nah, sekarang kita merubah sistem per tahun depan. PNS yang nggak baik di eselon kan dicopot jadi staf. Nggak ada mau ribut aja. Kepala tanggung udah kan, saya tinggal 3 tahun. Saya dengar Bapak juga bahkan menggandeng psikolog ya Pak ya, untuk nanti Memang semua kita seleksi. kita udah punya, di atas ada assessment center. Ya kita pengen tahu lah, saya juga tanya sama psikolog, saya masih waras apa enggak ya kira-kira di sini? Jawabannya apa? Katanya sih masih waras. Masih ya Pak? Masih. Ya maksudnya gini lah, kadarnya waktu dites itu gilanya belum lewat gitu loh. Kalau di sini tuh nggak terlalu waras juga, terlalu waras kamu gila. Ya masih pura-pura gila. Karena saya lihat ada perbedaan nih gaya Bapak memimpin ketika masih di Sumatera dulu dengan sekarang. Dulu sepertinya tidak ada yang sampai harus dikejar. Nggak beda juga. Nggak beda juga. Cuma di sana waktu itu saya memimpin pemekaran. PNS-nya itu nggak ada yang golongan. Terlalu kecil PNS-nya. Dan sana kan kecil daerah ya. Orang cuma Sabtu Minggu bisa cari makan ke laut, berkebun. Kalau Jakarta kan minum kopi aja bisa 50.000. Jam tangan ada yang 1 miliar. Saya pun di Jakarta baru tahu saja jam tangan di atas harga 1 miliar. Oke, Pak. Dulu mana tahu kita kan di daerah tuh lebih PNS-nya rata-rata kebutuhan hidupnya lebih kecil. Baik Pak Ahok, tapi Bapak pasti sadar bahwa karakter Bapak ini merupakan sebuah pisau mata dua. Memang diperlukan, tapi juga banyak yang bilang aduh deg-degan. Kalau sampai pada Pak Ahok, ini apa saya kalau dipecat, apa saya bikin salah gitu. Sampai orang banyak yang bilang sudah ada list nama-nama yang sepertinya akan dipecat kalau Bapak Juga PNS banyak yang mudah-mudahan datang masuk minta foto. Nah, Pak, kita Ini siapa yang bilang orang ribut-ribut? Itu kan cuma yang merasa bahaya posisinya aja. Kalau yang kerja baik-baik, senang-senang aja. Saya punya sopir, pengawal, itu semua ya banyak PNS. Nyiapin makan minum saya juga PNS.
masih sehat-sehat aja tuh udah hampir 2 tahun di sini. Sebenarnya saya ingin tahu ya sih Pak, latar belakang seperti apa sih sebenarnya ketika Bapak berusaha menentukan birokrasi dan sistem pendidikan. Karena banyak juga bocoran-bocoran dari orang yang bilang bahwa memang sudah terlalu berlarut-larut, tidak mudah dan memang butuh orang yang berani, orang yang berani tidak populer. Seperti apa sih Pak sebenarnya Bapak hadapi dalam hari itu tantangannya? Ya kita suruh mereka, dia nggak kerjain. Anggaran udah kita susun, suruh potong, dia masukin lagi. Terus kita bikin sistem e-budgeting misalnya untuk kontrol semua keuangan. Mereka nggak mau masukin harga satuan. Komputer ada sistem nggak masukin harga, mana bisa jalan. Terus kita udah bilang untuk aspal, saya bilang masukin ke e-katalog di RKPP, tinggal beli. Dia masukin juga pegawai. Yang mana bisa pegawai buat belanja digabungin. Sengaja nggak mau bisa. Memang dia sengaja gitu loh, untuk ulur waktu. Nah kayak gitu memang harus kita hadapi. Tapi selama 2 tahun ini ada juga yang baik, udah kelihatan. Yang nggak baik kan dulu juga main kan. Saya kira juga mungkin sudah banyak bengkel-bengkel mobil swasta yang tutup, yang dulu jadi rekanan di DKI. Saya nggak bisa lagi servis seperti itu, semua ke ATPM aja. Nah sampah juga dulu, kenapa tiba-tiba kita kaget? Ternyata sampah sampai 8.700 ton. Berarti dulu kok nggak gitu banyak, buang ke sungai, karena sungai sampah diangkut dibayar lagi. Nah itu lihat di Jakarta sekarang, relatif nggak ada lagi sungai yang dipenuhi kayak bak sampah. Dulu kan penuh, duitnya habis. Nah itu kita potong, kita mulai potong-potong. Nah itu udah mulai berhasil. Seleksi walaupun belum itu memuaskan, ternyata kita terus memperbaiki sistem. Kan? Kita seleksi dia tenang-tenang nih. Oh saya sudah terseleksi masuk eselon. Saya cuek aja, nggak saya kasih lagi senjata yang baru. Copot aja jadi staff. Yang main pecat. Nah jadi ada efek jerah gitu. Nah soal saya dimusuhin atau dibenci, ya itu resiko. Berarti prinsip Bapak adalah punish and reward yang jelas ya Pak? Jadi mau naikin gaji PTSP yang baik, kita lagi bangun sistem, minimal bisa dapat 12 jutaan per bulan misalnya, untuk pelayanan terpadu. Ya kita punya cita-citanya harus gaji lebih baik daripada swasta, tapi pelayanan juga sama seperti swasta. Harus ada indeks kepuasan konsumen. Kita harus survei kan, bisa nggak capai nilai 85. Nah tahun depan akan mulai berlaku. Kan tahun depan 1 tahun saya lakukan kebaikan, 2 tahun, ini tahun ketiga saya nggak mampunya lagi. Nah daripada saya keluar ke sini orang bilang orang dari Belitung bego, goblok jadi gubernur nggak berhasil, mendingan saya bego dipukul orang masih lumayan gitu. Ada yang mau pukul Bapak? Ya nggak ada sih sekarang. Oke, Pak Ahok. Tadi ada sempat. Singkat dulu ya, bentar. Jangan. Ya Pak, tadi bicara soal gaji. Bapak sempat mengatakan salah satu media bahwa ya 1 tahun dapatlah 1 miliar lebih untuk gaji Bapak. Nah, Pak Ahok sendiri gajinya ini sebenarnya diambil atau memang mau didiamkan saja karena Bapak kan punya background keluarga yang berjiwa sosial besar. Ya kita taruh lah. Ya setahun saya kira deposito 1 miliar, 5 tahun sini bisa dapat 5 miliar ya oke lah, nggak terlalu buruk. Kita ada uang operasional, beli baju semua itu bisa pakai operasional. Jadi sini tidak terlalu buruk gajinya sebetulnya. Jadi kan orang kan serakah, karena Jakarta mau dapat 1 triliun juga gampang kan. 1 triliun dan 6,2 miliar deposito. Nah itu aja, persoalan kamu itu rakus atau tidak. Dibandingkan dengan gaji perbankan segala macam, kita kalah. Karena kita punya uang operasional yang besar. Dia bantu orang miskin segala macam kegiatan itu nggak perlu pakai uang kita. Pak jadi gubernur itu kan seperti seorang CEO ya Pak. Dan Bapak juga pernah bekerja swasta jadi kontraktor. Kira-kira nih Pak, ini pertanyaan ringan saja. Kalau Bapak tidak menjadi gubernur dan menjadi CEO, kira-kira berapa harga yang pantas untuk seorang Ahok? Saya nggak bisa pantas lah. Saya dikasih 150 juta sebulan juga ada senang. Prinsip hidup saya sederhana aja. Yang penting anak cukup sekolah, biaya hidup, bisa bayar ya. Kita sekarang kawinan masih ada uang. Ya kamu mau pakai baju berapa? Ya terbatas juga kan. Dan saya kok baju saya juga itu. Kalau bisa beli baju baru, baju lama saya keluarinnya bagi-bagi aja kan. Ngapain numpuk-numpuk sih? Kita hidup ya makan mau berapa kali mampunya. Kamu ya mau ngapain gitu loh. Saya ditanya kemarin dari CEO salah satu BUMD kami yang udah go public. Dia mohon maaf ya, saya mau tanya jujur kenal baik. Kenapa sih lu nggak tertarik mau disokok bos-bos properti gitu banyak? Dan niat lu apa? Terus saya tanya sama dia balik. Punya duit gitu banyak, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain gitu loh? Ada yang pernah menawarkan Pak sejumlah uang Ya, kepada Bapak? jangan. Orang kan bisa. Berapa Pak jumlahnya yang paling fantastis? Ya, mau 30 M, mau 50 M ditawarin.
Kalau 30-40 M lah sederhana aja, kalau mau ambil tinggal dikasih. Mereka berani ketemu Bapak dan menawarkan langsung. Ya, lewat orang kita, ketemu ya ngomong secara halus. Mungkin Anda perlulah pegang uang untuk taktis sebagai gubernur, wakil gubernur. Saya kan nggak usah, taktis saya 1 M kok. Nah, tapi Di sini, Bapak yang Bapak, ngapain? bagaimana pertanggungjawabannya dan digunakan untuk apa saja dan akan Nah kita harus tulis untuk kwitansi kemana. Jadi bisa sampai bulan ya? Jadi prinsipnya itu seluruh Indonesia itu ada 0,15% dari PAD. Nah kita ngambilnya nggak berani sampai 0,15%. Kalau PAD 40 triliun aja 400 miliar setahun. Nah, kita kasih ke Biro KDH untuk makan, minum semua. Ada mau beli pakaian, mau kasih bantuan keamanan, mau bayar penjaga, ada mau macam-macam, beli baju, bantu anak ijazah nyangkut, macam-macam. Nanti bisa pakai, kirim bunganya miliaran. Orang ngundang kita pasti kita kirim papan bunga. Jadi ini semua tercatat di website Bapak. Harus dicatat. Kita diperiksa harus ditulis. Yang jelas uang itu nggak boleh masuk kantong. Kalau kita pakai buat pakai macam-macam sih bisa. Jadi kalau polisi kok pantas doang, kamu pakai itu beli Richard Mille kan nggak lucu. Itu kan berarti udah aset Anda dicatat. Jadi sederhana aja cara nilainya. Dan kita kan melaporkan LHKPN, harta kekayaan penyelenggara negara itu. Ada pajak yang kita bayar. Nah kira-kira nambahnya uang Anda pantas nggak dengan gaji penghasilan Anda? Nah kalau ditanya dari KPK, kok bisa ada simpanan begitu banyak? Karena untuk operasi sehari-hari kan kita nggak pernah keluar minyak, nggak pernah apa-apa. Itu boleh pakai di pos dan lain-lain segala macam. Bantuan kepada aparat segala macam itu bisa lakukan. Nah kita ngomong tulis tuh. Kadang-kadang itu kan laporannya waktu diperiksa kita ada. Yang penting ada kwitansi. Lalu kita transfer ke rekening. Ya mirip-mirip ketangkep lah transfer ke artis gitu. Aku ke artis gitu. Urusannya apa? Gitu kan bisa ketahuan. Berarti dari tunjangan taktis ini tidak ada satupun yang Bapak gunakan untuk keperluan keluarga pribadi Bapak ya? Kita bisa pakai untuk keperluan kita juga. Biasanya itu kita pengen beli sesuatu. Secara undang-undangnya diperbolehkan pada kamu? Boleh dan lain-lain. Itu soal kasarnya itu uang bisa kita pakai buat apa aja. Untuk kepentingan itu juga bisa untuk operasional kita. Maka itu dibuat dari PP-nya seperti itu. Nah untungnya di Jakarta kan dapat gede. Kalau di daerah lain itu 1%. Kalau penghasilan kamu di atas 500 miliar PAD kamu cuma boleh kalinya 0,15. Tapi kalau di bawah itu kali 1%. Misal dulu saya waktu jadi bupati di Belitung kira-kira PAD 20 M gitu ya. 1% ya 200 juta setahun. Nah pakai buat mana? Mau naik taksi, mau sewa mobil, dan semua bisa. Kawinan, orang kematian, semua bisa. Itu aja. Menurut Anda sekarang peraturan ini memang pantasnya seperti ini atau memang dibuat? Enggak, ini pantas. Justru saya bilang peraturan itu munafik. Banyak kepala daerah bisa palsuin kwitansi, ditilep. Makanya nggak ada yang kasih transparan ke dalam laporan kan. Nah saya bilang pemerintah, seorang CEO di swasta saja kalau ada keuntungan bisa dapat 10% dibagi pada seluruh CEO. Ini hanya 0,1%. Kenapa tidak diresmikan saja, dipotong pajak? Sehingga kami juga mampu dong kasih anak saya kuliah ke luar negeri 1 hari. Saya juga bisa punya uang yang halal. Kita kan enggak, gaji dikasih kecil, kayak tunjangan kecil, benar-benar nyari lah. Nah sama kan hampir di seluruh Indonesia ini. Kalau dicek kekayaan sama pajak dia bayar, mungkin banyak sekali pejabat nggak bisa membuktikan dari mana. Jadi kita bisa rasakan dia kaya banget. Tapi pajak yang dia bayar nggak sesuai. Hanya kemunafikan kita meresmikan sesuatu yang pantas. Kamu jadi kepala bank bisa 150 juta gaji sebulan. Jumat sudah baik-baik. Kita kan 24 jam gitu. Nah, Anda bisa balas kepada kami. Itu ngapain jadi pejabat? Itu cara orang-orang yang nyindir seperti itu. Nah, kenapa kamu nggak pernah protes yang mau jadi pejabat gaji kecil diam-diam? Apa nggak lebih mengerikan? Karena gaji 5 juta diperebutkan. Nah, kenapa nggak mau diresmiin profesional gitu? Itu sih bilang Pak Jokowi. Kalau saya bupati saya berani kasih 150 juta. Nggak ada artinya 150 juta. Dia satu tangan 3 miliar. Kalau 150 juta setahun cuma 3 miliar. Kan lebih bahaya kan? Lebih baik Anda terima uang segitu, tapi Anda berlaku pembuktian terbalik. Kalau kamu nggak bisa punya harta kamu dari mana, kita sita. Dan kamu masuk penjara, tantangan. Ya kenapa takut bayar orang mahal gitu? TV juga saya kira sama. Kenapa Anda pindah TV? Mungkin dibayarnya lebih baik. Kalau mana mau orang mau pindah, ya sama. Nah dengan cara seperti itu maka bangsa ini bisa mendapatkan putra terbaik. Ini yang lucu, putra terbaik kalau korupsi gaji kecil.
Ya kan makin sedikit ada seorang gendeng itu ada, tapi kan makin kecil. Sekarang misalnya profesional yang kerja di bank, dia jujur mau kerja buat negeri ini, gajinya 250 juta, anaknya udah kuliah di luar negeri. Jadi di sini 100 juta, kamu mau nggak? Kadang mikir kan. Nah, faktor-faktor itulah yang harus kita dikasih. Kita justru sengaja menciptakan sebuah sistem dan gaji supaya kamu nyolong. Dan semua nyolong kita diem-diem aja gitu. Oke, tapi bagaimana dengan beberapa orang yang juga sudah tertangkap di KPK dan ternyata ketika dicek pun gajinya juga tidak pernah di 200 juta. Itu tadi, itu saya bilang, Anda harus kasih gaji besar, tapi berlaku hukum pembuktian terbalik. Karena kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang haram yang gelap. Nah, kalau seorang pejabat publik kekayaannya bertambah tanpa bisa membuktikan yang pajak yang dia bayar disita buat negara. Hari ini pejabat melapor kekayaan dari mana? Hibah. Hibah dari siapa? Neneknya jual bukan, mana ada orang hibah sama kamu gitu kan? Itu kan konyol gitu loh. Tapi ya itu yang terjadi lah. Yang ketangkap tuh yang sial aja gitu loh. Yang nggak ketangkap masih banyak kok. Oke, saya akan maju lagi terkait dengan proyek DKI Jakarta, salah satunya Gelora Monorail. Apa kabar Pak? Karena informasi yang kami dapat bahwa ternyata bank tidak mau memberikan pinjaman dan kali ini proyeknya masih abu-abu dan juga perusahaan sendiri juga tidak punya uangnya. Makanya. Sebenarnya apa keputusan Pak Hasil? Saya kan sederhana, saya bilang kami ini Pak Jokowi bilang sama saya, semua transportasi massal apapun Anda harus bantu. Kita terima, kan kita kepepet nih, orang lagi kepepet ya masih macet. Apapun datang mau izin gondoruwo, mau bisa bikin jalan juga, mau bikin deh kasarnya gitu. Tapi yang terjadi masuk akal nggak? Anda mau bangun monorail dengan rute yang terbatas, mengatasi kemacetan mau. Tapi Anda juga minta hak 200.000 meter persegi properti. Jangan-jangan saya tekor. Lalu kalau kita ngomong begitu, Anda turunin 100.000. 100.000 juga bisa tekor. Nah sudah, dari sisi itu sisi kedua. Anda bilang mau pinjam bank 70%. Kalau gitu saya mau lihat dong 30%mu di mana? Terus bank garansi 5% nggak mau, saya mau 1,5%. Udah ragu lagi nih dua nih saya nih. Saya bilang lebih baik kamu perluas saja monorail Anda ke seluruh Jakarta supaya bisa mengatasi kemacetan. Kan lebih tinggi propertinya. Dia juga nggak mau karena mau tender. Kalau kamu perusahaan baik kenapa takut tender sih? Kan di beauty contest nggak mau, maunya pakai yang lama nggak sampai udah duduk tadi. Bandaran sih juga nggak mau. Oke, sekarang saya lihat desainnya gimana? Tahu Senayan City kan sama Plaza Senayan. Nah sekarang kebayang nggak ini Plaza Senayan di Senayan City, di tengah itu ada tiangnya itu, dia mau bangun 4 lantai bangunan sepanjang 150 meter. Bisa nggak satu tiang topang 4 lantai sama stasiun? Nggak bisa deh. Pasti dia konstruksi ngangkangin jalan. Nah saya ngangkangin jalan tertutup 150 meter gitu panjang. Kebayang nggak kamu? Ini ada Plaza Senayan, ada Senayan City, di tengah ada huge bangunan 150 meter. Oke nggak apa-apa, nggak apa-apa lah gelap dikit, biar padat nggak apa-apa. Nah pertanyaan saya, fondasinya mau berapa besar? Untuk ada tancapkan di trotoar. Trotoar kami cuma 2 meter. Kalau tancapin 2,5 meter saja, trotoarnya habis dan setengah meter mau keluar kemana? Keluar ke jalan. Apakah tambah macet jalanan? Ada bottleneck. Keluar ke dalam mall Senayan City atau Plaza Senayan mau dikasih nggak dari mereka? Itu udah pertanyaan saya. Dari sisi struktur, estetika gimana? Nggak bisa jawab. Terus Anda mau jual dapat 100.000, tadi bilang 200.000. Kalau pasaran sewa 25 juta setahun, Anda dapat 5 triliun. Proyek 12 tahun, 13 triliun. Jangan-jangan kamu mau dapatnya izin saya, jualan properti dapat duit baru bangun. Nah, tujuan saya kamu udah suzon. Oke, saya mau bilang lagi. Pulau reklamasi belum diurutnya udah jualan laku tuh. Apalagi di depan Senayan City, kira-kira laku nggak kalau ada jualan mau bikin mall di tengah jalan? Jangan-jangan Anda jualan gambar dapat itu baru bangun, mending aku bangun sendiri. Jadi keputusan dari DKI sendiri Kita mau bangun sendiri, BUMD. yang jadi lain kafir. Lander, konsepnya kayak Chicago. Jadi antara gedung-gedung yang pilih itu jalan, film-film Chicago lah. Udah sejauh mana Pak? Udah desain udah jadi, rute udah dapat kita. Tinggal kita lagi hitung gimana caranya yang properti itu. Saya nggak mau keluar uang dari APBD. Ya kan? Sama kayak
pikiran Jakarta Honorer kan? Anda kan saya kasih hak Skybridge, ruang udara, berapa tahun? Ya Anda bayar saya dong bangunin kereta. Jadi saya jual ruang udara Jakarta. Jakarta masih punya duit banyak sebetulnya. Ruang bawah tanah belum kita hitung-hitungan sama orang properti. Laut, reklamasi juga duit. Udara juga duit. Nah udah, kamu dapat hak kelola berapa tahun Anda bikinkan buat saya. Nah kalau itu terjadi sekarang, si pengembang bingung. Kami bagaimana mau store berapa triliun? Udah kita dipikirkan, kita pinjam terbitin bond, PT Jakarta misalnya. Lalu kamu yang bertanggung jawab mencicil jaminan properti kamu. Nah keretanya udah jadi punya kami, kamu dapat hak bangunan. Ini untuk light rapid transport ini ya? Light rail transit. Nah ini nanti rutenya sendiri bagaimana Pak? Karena Kita hubungin antar mall, perumahan, sampai stasiun-stasiun. stasiun-stasiun. Jadi kan kita kan udah ada utara selatan, MRT, dan timur barat. Ya nanti di 4 cluster ini ada light rail yang nyempil-nyempil. Rencananya bisa berapa tahun Pak baru rampung? Kalau satu rute ini mungkin di bawah 3 tahun bisa rampung, karena sistem lockdown. Nah mudah-mudahan 2015 bisa mulai jalan. Jadi mungkin dong ya Pak? Nanti kalau kamu tinggal di Kelapa Gading, Diplomas, kuliah di UNJ, sampai Cempaka Putih, sampai ke Kebun Siri ini kamu bisa naik sampai Kuningan. Itu udah punya rutenya. Nanti yang dari Pantai Indah dia bikin lagi, bos mana yang bikin, bos mana yang bikin. Lalu jangan macam yang saat ini sudah ada dan sangat mengganggu jalan. Ya, jadi monumen juga boleh. Ini adalah monumen kegilaan orang nggak punya duit mau bangun, tulisnya di situ. Kalau nggak mau bongkar ya begitu cara tulisnya. Untuk plan lebih realnya Pak, kalau jika menggunakannya pasti nanti akan banyak. Tergantung dia mau bayar atau enggak. Komentar nggak mau pikirin. Dia kalau kerja di situ gak usah pikirin komentar nama dah. Itu cuma pikirin jangan nama rusak gara-gara korupsi atau nggak berani eksekusi aja. Kalau cuma ngomongin orang salah paham biarin aja. Biar kata Bung Karno di film Bung Karno nih, biar sejarah yang membersihkan nama kita. Itu kata Bung Karno. Aku masih pikirin orang moce itu moce. Nanti orang bisa dikasih kan. Kamu nggak senang ya jangan pilih saya lagi. Tapi pusing nih. Nggak pilih lagi juga bagus kerja sama orang mah gaji segitu dapat. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Berikutnya ini mengenai hubungan Bapak dengan Pak Jokowi. Karena memang banyak yang lihat dulu ketika Bapak berduet begitu untuk DKI Jakarta ini seperti memang yin and yang. Karena yang satu cukup persuasif, sedangkan Bapak yang lebih apa adanya gitu, maju apa adanya dan lebih keras. Nah sekarang ketika Pak Jokowi sudah di sebelah sana, istilah Bapak di sebelah sana, dan Bapak akhirnya di sini harus menjadi pucuk tertinggi. Nah kira-kira dengan gaya Bapak ini, apakah Bapak mampu bahwa Bapak bisa merangkul semua pihak dan mencapai sistem yang terbaik? Oke, saya kira tunggu 3 tahun kita lihat. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah semua PNS nggak suka sama saya di sini? Apakah semua honorer nggak suka sama saya? Kita ketemu orang bisa tahu kan, ketemu keluarga, datang kawinan, PNS. Yang mau foto dengan Bapak Antri ya Pak ya? Mana bisa kalau dia nggak suka sama kita gitu loh. Kita kelihatan muka orang dia suka atau nggak suka. Kita situ juga, saya pikir yang nggak suka sama saya itu rezeki kita potong aja. Yang udah katanya rezeki dipotong, jam tangannya udah Rolex, kalau pakai jam tangan bisa ganti-ganti, mungkin dia agak stres aja gitu. Ketemu saya kadang-kadang jam tangan ditaruh lupa nih kacau nih. Handphonenya post design gitu kan, dia ketemu saya di jam tangan dia umpetin terus. Kadang-kadang saya lihat suka dia pakai kubrot yang 400 juta, lupa dia kan. Dan saya terus saya lihatin jamnya, sudah turun-turun nih. Ya, kayak gitu aja gitu, dia malu juga gitu. Lalu kalau itu Pak Jokowi kan berusaha mendengarkan langsung aspirasi rakyat dengan belusukan. Bapak ada dengan istilah SMS pengaduan langsung dari handphone Bapak sendiri jawabnya. Nah, kita ingin tahu Pak, dengan kesibukan Bapak yang begitu banyaknya, sedangkan satu hari mungkin berapa ya? Ribuan. Nah, bagaimana Bapak mengelola agar bisa betul-betul mengetahui kondisi rakyat di lapangan? Kan kita ada beberapa anak magang, ada staff, makanya saya taruh satu ruangan dengan saya. Mereka balas, pertanyaan rakyat kan udah mirip-mirip. Ini kita pasang dalam auto text, hubungin dinas ini. Kita juga ada sistem, hubungin dinas ini. Nanti saya tinggal pulang, saya mau pulang handphone, saya cek. Udah kerjain belum? Kan kita belum hapus, belum kita encet. Jadi di rumah pun masih Iya, belum kita clear kan. Jadi makanya saya rapat pun saya suka periksa handphone. Kan rapat kan dengar pakai kuping, kalau dengar orang ngomong kan. Kita mulai dong multitasking sampai kerja, liatin. Nah kalau orang SMS lagi, BBM kan udah historinya. Berarti ketahuan nggak dikerjain. Nah kalau mereka udah balas, saya ngobrol, saya perhatiin dia balasnya seperti apa ya.
Ya kita random lah kita cek. Tapi umumnya yang teman-teman kita bantu itu udah tahu kita jago mana. Nah saya pegang yang Pemda. Jadi yang Pemda cepat, karena mereka dapat sesuatu, kalau dia merasa lagi rapat, dia kirim ke saya. Nah ini dari sini saya kirim. Nah kita udah bilang sama PNS, dia udah tahu nih, BlackBerry saya kalau ada perintah dia bisa kerjain. Kalau enggak, ya kita kasih sanksi lah. Tapi lama baik kok. Kayak dinas kebersihan dia kirim foto yang di PU, ada Pak Joko, dia kerjain apapun dia kirim foto. Dia Biasanya tinggal lihat kamu foto. pulang jam berapa Pak ketika biasa ada waktu untuk Tergantung dia pulang, kalau belum ngantuk. Ya kalau di sini kerjanya cepat beres, dia jam 8 pulang. jam 8 malam? Dan di rumah masih Ya kita mengecek SMS? periksa berapa. Tidur ya jam 11 lagi. Jam 11. Tiap hari bangun jam berapa Pak? Setengah 5. Setengah 5 pagi. Jadi sekitar 5 jam sampai 6 jam gitu. Ya tergantung. Kalau Sabtu ada kosong dikit tidur siang. Lalu untuk menjaga kesehatan bagaimana Pak? Olahraga tiap hari. Tiap hari masih makan olahraga? Iya, Jam setengah berapa jam. Pak olahraga? Ya kira-kira mulainya jam 5. Jadi kalau jam 5.15 kita mulai, setengah 5 kita macam-macam toilet, siapin makanan. Jadi jam 5.15 kita olahraga, kira-kira selesainya sudah 5.50. 5.50 kita baca sampai 6.15. Terus sama anak masih kumpul doa. Baru mandi segala macam dan berita jam 7 berangkat. Jam 7 berangkat sambil makan di mobil. Ya setengah kadang-kadang jam 7.25 sampai di sini udah ketemu orang di bawah, masyarakat ada yang nggak puas, SMS ketemu di sini. Ketemu wartawan pagi-pagi, ya terus mulai rapat setengah 8. Jadi staff yang pengen ketemu kita pagi pasti di setengah 8. Ya makan siang pun kita buka untuk rapat. Makan siang rapat kan cuma makan dengerin orang ngomong kan. Ya kamu ngomong aja saya makan, temen dia makan gitu. Jadi ya kalau udah sampai dekat maghrib, baru kita kadang mandi kalau keburu. Kalau nggak keburu keluar mandi, makan, terus disposisi. Jadi tiap hari harus olahraga. Kenapa? Karena kalau kita nggak keluarin keringat, kita full di AC seharian. Terus kita mesti tahan stres kan, fisik yang tahan terhadap tekanan itu kan juga mempengaruhi terhadap tekanan beban kerja. Karena kamu, sebenarnya kalau kamu sit up saja kan, mesti nahannya setengah mati kan. Ada push up, pull up juga nahannya setengah mati, stretching juga harus tahan setengah mati. Sebenarnya seorang Pak Ahok itu juga stres nggak sih Pak? Pernah juga stres? Ya, mungkin saya nggak tahu. Tanya sama berapa makan, kayaknya sih mereka nggak lihat saya nggak pernah stres kayaknya. Happy aja. Karena saya udah latihan pagi-pagi kan nahan kan. Saya olahraga kita juga meditasi kan, baca firman Tuhan. Ya saya kira ya cukup oke lah. Nah, saya kalau butuh waktu kalau habis kesel yang mana gitu kan, ya saya mesti duduk di toilet agak lama sedikit. Ya sambil duduk di toilet, kalau teleponnya miss call, dari bilang pejabat saya telepon balik. Oke, lalu selain waktu berdoa bersama tuh Bapak waktu untuk anak itu kapan? Kadang Sabtu bisa, kadang malam. Sabtu kan mereka off, cuma dia tidur agak malam. Ya saya syukuri aja, anggap saja kita kayak kerja di luar kota. Orang kalau kerja di luar kota dulu saya seminggu sekali ketemu. Nah kalau sekarang tiap malam masih ketemu, kalau pulang belum terlalu malam dia belum tidur. Nah kalau pagi-pagi masih ketemu. Kalau keluarga Bapak sendiri ini tidak kalau Bapak menjadi presiden? Ya istri saya sih nggak minat sih. Mereka sih bilang dia nggak mau. Sudah bilang tidak? Iya. Anak-anak? Ini nggak mau, anak kecil ya itu nggak mau. Kenapa? Karena pikirannya ini kalau kita nonton aja, kalau kita turun di bawah tuh nggak sampai bioskop. Bisa jadi orang foto. Sampai anak saya yang kecil bisa teriak no picture, karena kita dia buka jalan kan. Kita kalau ketinggalan bioskop, kita nonton juga harus langsung di lantai bioskop. Kita nggak ada kehidupan umum lagi sebetulnya. Jadi hampir semua di rumah. Jadi kalau ke mall kadang istri bawa anak-anak, kalau saya pergi juga nggak bisa main, dia jangan foto, nggak enak Pak, bentar ya foto ya. Nggak mungkin orang ketemu Pak beruntung lu Pak ketemu Bapak, masa nggak mau foto sama dia. Nah kalau foto satu foto semua orang, bayangin kalau di mall, di lift, satu berani foto, kita kan nggak pergi-pergi, yang datang keluar masuk. Ya itu bisa setengah jam tuh foto-foto. Oke. Istri Anda sendiri dulu juga banyak sekali membantu keperluan terkait dengan pemerintahan karena Ibu Jokowi banyak harus dari Mesir. Nah saat ini bagaimana hubungan keluarga Bapak dan hubungan keluarga Pak Jokowi? Baik, istri saya sama istri Pak Jokowi sering BBM, lebih sering komunikasi mereka daripada saya sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak pakai handphone, meski saya pakai ajudan telepon, Pak Jokowi nggak ada BBM. Oke, ini ada juga yang masih di area Jakarta Pak terkait dengan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kepemilikan Sekretariat Negara
fungsinya masih mengelola properti. Itu dikerjasamakan sama swasta semua. Tadi pagi Pak Jokowi bertolak permintaan isi PPT kerjasama pengelola Bung Karno dengan swasta untuk bangun gedung apalagi di dalam komplek pengelola Bung Karno. Pak Jokowi langsung tolak. Nah, Pak Jokowi yang kembali pada kita carikan jalan itu kita hijaukan yang mana. Berarti benar sekali ya Pak, target-target Bapak untuk DKI yang Bapak langsung bisa komunikasikan dengan Pak Jokowi? Ya pastilah, tapi kalau Pak Jokowi jadi presiden kan nggak usah ikut rapat kabinet juga. Kalau dia mau keluar negeri atau keluar kota kan saya yang protokol mesti ngantar beliau ke bandara. Ya kalau ngantar kan pasti bisa ngomong. Ya, kalau kurang puas ya bilang ya ajak saya ikut naik pesawat presiden apa? Sama saya baru naik pesawat umum balik gitu. Jawaban Pak Jokowi apa? Ya udah nanti kita atur itu. Tapi komunikasi masih gampang dengan Pak Jokowi? Gampang lah, tetap nyelonong aja. Kalau ada pas pampres juga kalau saya datang pas pampres sudah tahu. Nggak ada protokolnya kan kalau saya datang dia bukain video langsung nyelonong aja. Itu pada saat Anda masih duet itu pernah tidak sih Pak ada beda pendapat terkait dengan penanganan Jakarta? Ya pasti bisa beda pendapat dengan beliau. Misalnya cara gusur, beliau juga pengennya ya ajak makan dulu berkali-kali. Saya bilang nggak bisa Pak, kalau Jakarta kan bisa baik-baik gitu Pak. Kalau di Solo Pak, ya kan? Nggak bisa, tapi banyak hal beliau benar. Caranya benar. Tapi kalau dia udah tahu benar, dia udah pasti ke saya. Jadi Bapak juga banyak kembali belajar dari soal Jokowi? Oh saya udah setengah lebih sabar sekarang, lebih halus. Karena itu Pak Jokowi, Pak Jokowi setengah lebih kasar karena ketular saya. Jadi saling Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik sebetulnya. Oke, tapi memang harus seperti itu Bapak caranya untuk DKI Jakarta? Saya nggak tahu formula mana yang benar. Jadi sejarah yang membuktikan mana yang benar. Karena bisa anggap kita nggak santun nggak ngerjain buat apa? Ya saya sih nggak peduli bilang saya nggak santun nggak apa biarin aja lah yang penting kerjaan beres. Ngapain mau ribut? Ya, yang malu kan kita nyolong. Ya. Kalau soal yang kayak gitu, ya manusiawi aja. Karena saya kasar segala macam. Kalau saya marah terus setiap hari mati dong saya. Itu kok senyum-senyum aja kok. Kalau kamu baik-baik, aku juga baik-baik aja kok. Kamu ngele, kok ngekul. Ya diributin aja. Oke, lalu Pak, ini sekarang kita sedang menunggu untuk pelantikan Pak Jokowi. Adakah harapan yang ingin Bapak mau untuk masyarakat ketahui apa harapan Bapak dari Pak Jokowi ketika dia sudah menjadi presiden? Ya saya harap beliau bisa jadi presiden 10 tahun untuk menyiapkan bangsa ini untuk menuju bonus demografi dan kontrak migas itu banyak sekali akan putus di masa pemerintah beliau. Nah saya harapkan beliau akan menguasai kembali untuk negara karena itu adalah sumber kekuatan kita termasuk gas. Jadi kita harus jadi bangsa mandiri dengan pertanian segala macam kita harus bisa balikin. Kita nggak ada lagi nama itu calo-calo impor daging dimakan apapun dimainkan. Nah saya harapkan beliau berani tegas karena partai politik macam-macam ya lawan aja kalau oknum macam-macam itu. Kalau di DPR ada oknum ya lawan aja. Sempat bersama langsung dengan Pak Jokowi, menurut Anda Pak Eri akan mampu tegas? Orang suka salah paham terhadap seorang Jokowi ya. Pak Jokowi itu lebih kasar itu lebih tega daripada saya. Dalam hal apa nih Pak? Itu contoh ya. Misalnya contoh ganti pejabat. Dulu kan kita mau ganti pejabat. Waktu baru masuk. Dia pejabat satu mengatakan, Pak boleh nggak Pak kita gantinya habis akhir tahun apa? Nah kalau saya digituin, saya akan berargumentasi nggak bisa gitu kan pasti saya begitu jalannya Pak. Kalau Jokowi mah enggak, saya lihat gimana nih Pak Jokowi jawab. Jawabnya santai banget. Tidak, tanggal ini aja. Itu aja udah nggak baik. Tidak ya tidak, udah. Tidak, tanggal ini aja. Karena itu kan awal mau tanggal akhir tahun. Kalau saya masih berargumentasi kan, kenapa ini panjang lah. Bisa setengah jam gara-gara dengerin kawan Jokowi enggak. Tidak, tanggal ini aja. Yang ngomong lagi, yang tahu juga udah takut kan. Ini beliau lebih ini. Oke, Pak Ahok, tolong digambarkan dalam satu kalimat kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia. Satu kalimat. Satu kalimat, karena Indonesia adalah negara besar. Baik, terima kasih Pak Ahok untuk kesempatan waktunya bincang-bincang ini. Ya, pemirsa itu tadi bincang-bincang kami dengan Basuki Cahayapurnama. Bekerja tulus dan bekerja keras yang akhirnya berhasil merebut hati rakyat. Apakah ini akan mampu menular kepada pemimpin-pemimpin lain Indonesia? Saya Cheryl Tansil. Saya rugi dong. Pak
Padahal sebuah bangsa itu pikirnya jangka panjang. Makanya sekarang dibutuhkan beda politisi dan negarawan itu di situ. Seorang negarawan, dia udah jalan-jalan, walaupun dia tidak melihat akan hasil itu, mungkin disalahpahami di tengah jalan, dia nggak peduli. Nah, sama kita bangun 16 tol, bangun light rail, bangun jalan layang dan bawah. Ini Jakarta lebih macet, bisa lebih gila 3 tahun. Padahal kita mau dipilih kembali 2017. Kalau kelas yang melarat Anda gusur, sudah dendam sama Anda, yang menengah juga pajak kamu naikin juga benci sama Anda, tambah macet juga. Kalau dia salah paham 3 tahun ini, selesai Anda. Jadi kalau bagi saya berpikir, selesai saya nggak apa-apa. Tapi kamu begitu pilih siapapun 2017, ini sudah under construction on the right track. Gitu. Walaupun si orang ini yang jadi nasib menerima ini. Oh nggak bisa. Kalau semua udah jalan untuk infrastruktur nggak bisa. Jadi kalau kamu mau menyediakan sebuah tempat, infrastruktur yang benar. Dan Jakarta itu persoalan banjir sama macet sebetulnya, sama sistem transportasi. Makanya dengan BUMN yang baik dan transparan, begitu dia go public, ada yang udah terkenal lagi. Nah ini yang mau kita kejar. Iya, ini mau kita kayak Bank DKI. Nggak masalah. Karena go public itu juga mesti dibatasi oleh jumlahnya. Go public itu bukan soal sahamnya, saya nggak butuh duit. Persoalan pengawasannya, Bapak paham. Coba kalau perusahaan nggak mau go public, begitu pejabat datang, kamu properti, tolong dong kasih saya diskon 50%. Nah kalau go public, si CEO bisa ngomong gitu, boleh Pak, saya kasih 50%, tapi saya mesti lapor Bapak paham nih. Kamu berani nggak jadi pejabat? Nah itu namanya faktor prosedur. Ini bagi saya go public itu bukan soal aset, itu soal pengawasan yang menjadi kepentingan. Nah soalnya Bank DKI kita mau naikkan produksi 30 triliun. Udah ya? Itu cuma ambil gambar aja. Iya, Pak. Baru FTV sama net ya yang lagi baru-baru muncul. Iya, Pak.